wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Dwi Astuti. Di sini saya akan membahas mengenai desain basis data. Pembahasan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua aturan sistem informasi dalam organisasi, yang ketiga proses desain basis data. Yang pertama ada pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Airwin, BPWin, dan Paradigm Plus oleh Platinum Technology, dan lain sebagainya. Yang kedua, aturan sistem informasi dalam organisasi. Organizational konteks untuk penggunaan sistem basis data. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian Information Resource Management (IRM) juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci kesuksesan manajemen bisnis. Terdapat beberapa alasan. Yang pertama, data dianggap sebagai resource yang bekerja sama, dan manajemen dan kontrol dilakukan terpusat untuk pekerjaan yang lebih efisien dalam organisasi. Yang kedua, fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan ketersediaan data yang besar dan up-to-date. Seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks dari data perlu dimodelkan dan diatur. Terdapat konsolidasi dari information resource pada beberapa organisasi. Siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama feasibility analysis. Tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sistem ekonomi dari information gathering dan dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, mengatur prioritas aplikasi. Yang kedua, requirement collection and analysis. Kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Ketergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelaporan diidentifikasi. Yang ketiga, desain. Tahap ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi program yang menggunakan dan memproses basis data. Yang keempat, implementasi. Sistem informasi diimplementasi, basis data dibentuk, dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Yang kelima, validation and acceptance testing. Tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi divalidasi. Sistem diuji coba dengan kriteria performansi dan spesifikasi kelakuan. Yang keenam, deployment, operation, and maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Jika kebutuhan baru atau aplikasi bertambah, maka harus melalui semua tahap sebelumnya sampai semua divalidasi dan berhubungan dengan sistem. Monitoring performansi sistem dan pemeliharaan sistem merupakan aktivitas yang penting selama tahap operasi. Nah, selanjutnya siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. Yang pertama, system definition. Skop dari sistem basis data, pemakai, dan aplikasi didefinisikan. Antarmuka untuk pemakai, batasan response time, dan kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan diidentifikasi. Yang kedua, database design. Pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. Yang ketiga, database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal, dan internal, membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Yang keempat, loading or data conversion. Basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Yang kelima, application conversion. Aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem baru. Yang keenam, testing dan validation. Sistem baru diuji coba dan divalidasi. Yang ketujuh,
operation, sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Yang kedelapan, monitoring dan maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada isi, data, maupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, proses desain basis data. Tujuan desain basis data adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu. Yang kedua, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami. Yang ketiga, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space basis data. Terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, disebut juga desain basis data logika, desain basis data fisik, dan implementasi dan tuning sistem basis data. Tahap 1, koleksi dan analisa kebutuhan. Aktivitas yang merupakan bagian dari tahap ini adalah yang pertama, area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerjaan apa yang akan diakibatkan diidentifikasi. Yang kedua, dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. Yang ketiga, lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari. Yang keempat, penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Tahap 2, desain basis data konseptual. Tahap 2A ada di desain skema konseptual. Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Pada tahap desain basis data, perlu menggunakan model data konseptual level tinggi dengan karakteristik. Yang pertama, expressiveness. Model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Yang kedua, simplicity and understandable. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Yang ketiga, minimality. Model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Yang keempat, diagrammatic representation. Model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah direpresentasikan. Yang kelima, formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan sistem spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Pendekatan ke desain skema konseptual. Terdapat 2 pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi. Yang pertama, pendekatan pertama adalah pendekatan desain skema terpusat, one shot, di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai pada tahap 1 digabungkan dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Pendekatan kedua adalah pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan. Selama tahap view integration, skema bagian digabungkan ke dalam skema konseptual global untuk keseluruhan basis data. Strategi untuk desain skema. Terdapat beberapa strategi untuk merancang skema, yaitu yang pertama, top-down strategi, dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Sebagai contoh, tentukan hanya beberapa tipe entity level tinggi dan kemudian lakukan pembagian ke dalam tipe entity level rendah dan relationship. Yang kedua, bottom-up strategi, mulai dari skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian kombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Sebagai contoh, mulai dari atribut dan kelompok ke dalam tipe entity dan relationship. Tambahkan relasi baru pada tipe entity selama proses perancangan. Yang ketiga, inside-out strategi, merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi, di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Model kemudian diisi dengan konsep baru dan konsep yang sudah ada. Kita dapat tentukan beberapa tipe entity nyata dalam skema dan dilanjutkan dengan menambah tipe entity dan relasi yang berhubungan. Yang keempat, mix strategi kemudian dibagi berdasarkan top-down strategi. Di bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Jika strategi ini mengkombinasikan beberapa skema. Skema integrasi, the view. Skema integrasi dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama,
Identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Yang kedua, modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Yang ketiga, menggabungkan view. Skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Yang keempat, restrukturisasi. Sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk membedakan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Tahap 2B, desain transaksi. Tujuan dari tahap 2B, di mana proses dilakukan paralel dengan tahap 2A untuk mendesain karakteristik transaksi basis data yang diketahui aplikasi dengan cara DBMS independen. Bagian terpenting dari perancangan basis data adalah menentukan karakteristik fungsi transaksi tersebut sebelum dalam proses perancangan. Hal ini menjamin skema basis data akan memasukkan semua informasi yang dibutuhkan oleh transaksi tersebut. Tahap 3, pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih, yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, relational, objek, dan lainnya. Struktur penyimpanan dan akses pad yang didukung DBMS, ketersediaan antar muka pemakai dan pemrogram, tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan DBMS lain melalui media standar, pilihan arsitektur yang berhubungan dengan operator client server, dan lain sebagainya. Faktor non-teknis berdasarkan pertimbangan faktor ekonomi dan organisasi antara lain. Yang pertama, software acquisition cost, yang kedua, maintenance cost, yang ketiga, hardware acquisition cost, yang keempat, database creation and conversion cost, yang kelima, personal cost, yang keenam, training cost, yang ketujuh, operating. Tahap 4, pemetaan model data. Desain basis data logika. Proses pemetaan dalam dua bentuk. Yang pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Yang kedua, tailoring to schemas to a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Tahap 5, desain basis data fisik. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menuntun pemilihan rancangan basis data fisik. Yang pertama, waktu respon. Merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. Yang kedua, utilitas ruang penyimpanan. Merupakan jumlah ruang penyimpanan yang digunakan file basis data dan struktur akses pad pada disk, termasuk pengindeksan dan akses pad lain. Yang ketiga, transaction throughput. Merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit, merupakan parameter kritis dari sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Tahap 6, implementasi basis data dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBA bersama desainer basis data. Transaksi basis data harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programming berdasarkan spesifikasi konseptual dan transaksi dan kemudian menulis dan melakukan uji coba kode program dengan perintah DML. Jika transaksi siap dan data disimpan ke basis data, tahap rancangan dan implementasi selesai dan tahap operasi dari sistem basis data dimulai. Yang selanjutnya ada latihan soal. Soal pertama, sebutkan 6 tahap rancangan basis data. Yang pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Yang kedua, desain data konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Yang keempat, pemetaan model data, disebut juga desain basis data logik. Yang keenam, desain basis data fisik. Yang keenam, implementasi dan tuning sistem basis data. Manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Jawabannya, yang paling utama dalam perancangan database adalah tahap koleksi dan analisa kebutuhan, karena untuk menentukan kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada
dan yang baru beserta aplikasi. Inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Yang ketiga, mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Jawabannya agar menghasilkan skema basis data konseptual dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Yang keempat, mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Yang pertama, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data semantik, relationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Yang kedua, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Yang ketiga, skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Lalu, deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analis. Karena model data level tinggi biasanya berbentuk konsep dan mudah untuk mengerti daripada model data DBMS yang lebih rendah levelnya. Atau definisi sintak data, komunikasi yang berhubungan dengan desain skema menjadi lebih kelihatan. Yang kelima, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu baris data sedetail mungkin. Yang ketujuh, bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses. Yang pertama, expansiveness. Yang kedua, simplicity and understandability. Yang ketiga, minimality. Yang keempat, diagrammatic representation. Yang kelima, formality. Yang kedelapan, apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Yang pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Lalu yang kedua, tailoring to schemas to a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Yang kesembilan, strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Ada 4, yaitu top-down strategy, bottom-up strategy, inside-out strategy, dan mixed strategies. Yang ke-10, sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Yang pertama, identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Yang kedua, memodifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Suatu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Yang ketiga, menggabungkan view. Skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Yang keempat, restrukturisasi. Sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Yang ke-11, sebutkan faktor yang untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Jawabannya, pemilihan DBMS berdasarkan faktor beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Yang ke-12, apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem dependen? Jawabannya, pemetaan sistem independen adalah pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model tersebut. Sekian dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.